akan menjelaskan prinsip kerja AC mobil. Yang pertama, menyalakan mobil maka kompresor mulai memompa freon dalam bentuk gas dengan tekanan tinggi sampai suhunya menyentuh 100 derajat Celcius. Kekuatan pompa kompresor akan sangat menentukan seberapa cepat AC bisa membuat kabin mobil dingin. Yang kedua, freon diarahkan ke kondensor. Setelah suhunya maksimal, maka freon akan berubah menjadi cairan. Cairan diarahkan ke kondensor untuk menjalani proses pendinginan hingga suhunya mencapai 60 derajat Celcius. Pendinginan di dalam kondensor dibantu dengan cooling fan. Yang ketiga, freon disaring melalui filter dryer. Freon disaring melalui filter dryer ketika suhunya sudah cukup hangat. Penyaringan freon bertujuan agar udara yang dikeluarkan dari dalam AC menjadi bersih dan segar. Kira-kira gambarnya ada di sebelah sini ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahmat Salim. Selanjutnya, freon masuk ke expansion valve. Setelah proses penyaringan, cara kerja sistem AC mobil dilanjutkan ke bagian expansion valve. Di bagian ini, freon diubah dari cair menjadi gas dan akan disemprotkan dalam bentuk uap dingin. Setelah itu, freon masuk ke evaporator. Setelah dari expansion valve, freon akan masuk ke evaporator. Di sini, freon akan didistribusikan ke dalam kabin dengan bantuan blower. Kalau jenis blowernya single, maka freon dikeluarkan dari satu tempat. Selanjutnya, pengulangan proses untuk menciptakan hawa dingin. Saat freon sudah didistribusikan ke kabin melalui blower, udara dingin sudah tercipta, namun mesin AC akan terus bekerja dengan kompresor menghisap tekanan freon. Kemudian memompanya menjadi panas kembali dan diarahkan ke kondensor. Selanjutnya, prinsip rangkaian kulkas akan dibacakan oleh Alif Novantoro. Berikut ini prinsip rangkaian kulkas. Nanti gambarnya di sini ya. 1. Kompresor bertugas untuk memompa freon atau cairan ke seluruh bagian kulkas. 2. Kondensor berfungsi menukar panas dalam proses perubahan freon yang sebelumnya masuk ke dalam kulkas dalam wujud cair. 3. Filter menyaring kotoran yang mungkin terbawa masuk selama proses sirkulasi pendinginan berlangsung. 4. Evaporator fungsi penyerapan panas dari benda yang dimasukkan ke dalam kulkas. Benda yang kehilangan panas kemudian akan menjadi dingin. Oke, selanjutnya prinsip ruangan dingin akan dibacakan oleh Winda. Berikut ini adalah prinsip kerja dari pendingin ruang, dan di sebelah sini akan ada gambarnya. Baiklah, pertama adalah receiver, untuk menampung sementara refrigeran apabila ekspansi berkurang. Kedua, filter dryer sebagai penyaring dan penyerap kotoran yang terdapat pada sistem cold strike. 3. Moisture indicator melihat kualitas refrigeran dan sirkulasi refrigeran dalam sistem. Shut off valve menghentikan laju refrigeran secara manual. 6. Pressure control atau mengontrol tekanan refrigeran. 7. Ventilator menjaga tekanan udara dalam cold room agar stabil, kalau tidak ruangan bisa melengkung. Ini adalah prinsip kerja AC yang akan dibacakan oleh Iksan Abdullah. Nomor 1. Kompresor merubah fluida kerja atau refrigeran berupa gas yang bertekanan rendah menjadi gas yang bertekanan tinggi. Selanjutnya disalurkan ke kondensor. Nomor 2. Kondensor mengubah atau mendinginkan gas yang bertekanan tinggi lalu dialirkan ke office UB. Nomor 3. Office UB di mana cairan bertekanan tinggi diturunkan tekanan dan suhunya menjadi cairan dingin bertekanan rendah dalam beberapa sistem. Nomor 4. Kutub ekspansi merupakan komponen terganti dari sistem ini, dirancang untuk mengontrol aliran pendingin
melalui kutub office yang berwujud cairan menjadi uap. Nomor 5. Evaporator meniupkan udara dingin ke dalam ruangan. Refrigeran. Dalam evaporator mulai berubah kembali menjadi uap bertekanan rendah, tapi masih mengandung sedikit cairan. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.